Apa yang harus dilakukan ketika views TikTok kita itu stuck dan bener-bener ya apalagi ada beberapa update algoritma. TikTok itu sering banget ya update algoritma dan saya yakin teman-teman juga merasakannya. Yang dulunya tuh gampang banget ya untuk dapetin views, sekarang itu kok jadi makin seret. Dan ini juga bukan kata saya aja, banyak teman-teman yang lain di luar sana juga banyak banget gitu ya teman-teman ya. Banyak banget yang merasakan bahwa views itu makin stuck dan makin stuck. Apakah memang harus beriklan? Apakah harus diiklankan ataukah harus pakai fitur promosi untuk bisa dapat views? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit sharing aja ya teman-teman ya, dan mungkin semoga bisa mengobati sedikit kepanikan kalian, rasa stres kalian terkait soal views yang makin kesini, makin turun, dan seterusnya. Ya, nggak bisa dipungkirin, ini juga menimpa ke banyak orang-orang ya, terutama kalian-kalian yang kontennya keranjang kuning. Karena algoritma dari konten yang tanpa keranjang atau video biasa sama algoritma dari konten keranjang kuning itu berbeda teman-teman. Sehingga memang yang keranjang kuning ini kayak makin nyungsep, dan makin nyungsep. Oke, karena sebenarnya ya kita harus maklum ya, terjadi banyak perubahan di mana banyak banget kreator-kreator baru di TikTok, banyak banget orang-orang yang mulai ngonten di TikTok dan uploadnya pada brutal konten. Oke, jadi kita nggak bisa nyalahin orang-orang yang brutal konten ya teman-teman ya. Cuman ya kita harus beradaptasi dengan segala situasi gitu loh. Ibaratnya satu orang upload 10, satu orang upload 20. Banyak orang upload banyak yang akhirnya banyaknya video yang membeludak di TikTok. Ya, bisa dipahami ya konsep dasar ekonomi inilah supply and demand ya. Banyaknya supply video-video yang banyak tapi penontonnya masih itu-itu aja. Dan pastinya algoritma kalau nggak berubah dia akan bingung dong. Video si A mau disebarin ke siapa? Udah upload lagi mau disebarin ke siapa? Belum lagi si B, si C, dan seterusnya. Nah, yang jadi poin utama yang akan saya sampaikan di sini adalah berarti algoritma terpaksa harus berubah. Ya, kenapa? Karena algoritma yang nggak mungkin bisa bertahan yang dulu-dulu. Algoritma akan beradaptasi teman-teman terhadap soal situasi-situasi terkait soal jumlah views. Oke, bisa dipahami ya alasan kenapa kok traffic kita akhir-akhir ini mulai menurun. Dan ya banyaklah penyebabnya, salah satunya adalah perubahan algoritma. Entah itu TikTok update lah, error lah, ataupun ya ternyata makin banyak video-video yang beredar di TikTok. Ya teman-teman, oke, bagaimana solusi untuk mengatasi hal ini? Sebenarnya solusinya adalah ya tentu aja dengan meningkatkan kualitas konten kita. Semakin kita meningkatkan kualitas, tentu saja orang akan semakin suka nontonin video kita, semakin percaya, semakin mau beli. Gini, ini memang jawaban yang klise dan juga mengambang ya. Wah, yang berkualitas yang gimana. Simpelnya gini deh, konten kalian mengundang interaksi dari audiens. Konten kalian menghasilkan konversi penjualan jika keranjang kuning. Dan konten kalian, kayak retensinya itu bagus. Orang nontonnya itu, durasinya itu nonton sampai akhir itu bagus. Nah, ini akan tentu saja akan disebarluaskan. Dan makin disebarkan, dan makin disebarkan. Ya teman-teman ya. Oke, jadi pada dasarnya di sini saya cuma mau sampaikan apa aja strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk konten keranjang kuning atau konten non keranjang kuning. Untuk konten non keranjang kuning, kalian bisa sambil mengembangkan personal branding kalian mau berbagi tips atau lainnya, boleh. Kalian mau membahas sesuatu yang sedang viral, itu sangat ngefek dan ngaruh banget. Karena TikTok itu benar-benar suka banget dengan hal-hal yang viral. Ketika kita membahas sesuatu yang viral, dia itu akan cepat sekali teman-teman. Cepat sekali untuk bisa mendapatkan traffic yang luar biasa. Dan bahkan di video sebelumnya, saya pernah cerita ya teman-teman ya. Itu dalam 2 hari saya mendapatkan 7.000 follower dengan views yang luar biasa. Itu kalau non keranjang. Lalu bagaimana dengan keranjang? Untuk meningkatkan video traffic di keranjang, ini jujur ya teman-teman ya, ketika kita memang sedang tidak dapat traffic, sangat-sangat susah sekali. Harapan kita, ya kita mengoptimasi apa yang bisa kita optimasi. Salah satunya adalah caption, ya SEO, hashtag. Ini sangat mempengaruhi terhadap optimasi teman-teman. Misal nih, kalian memanfaatkan untuk hashtag terkait soal apa aja yang lagi banyak dicari orang, dan kalian menggunakan kata kunci dijadikan hashtag seperti itu. Nanti akan saya contohkan ya gambarannya ya teman-teman ya. Yang kedua, teman-teman juga bisa memanfaatkan produk trending ya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan untuk fitur GMV Max biar video kalian bisa diiklankan oleh seller. Karena ya kita nebeng
untuk traffic dari iklan seller ya teman-teman ya. Nggak bisa dipungkiri karena memang ya persaingan semakin ketat. Tapi bukan berarti ini kalian nggak ada peluang. Ada, banyak peluangnya. Masih banyak. Dan bahkan akun baru-baru sekarang ini banyak yang lebih cepat sukses gitu dibandingkan akun-akun lama. Akun-akun lama pada turun, pada turun, pada turun. Nah, akun baru ini orang-orang baru, orang-orang yang lebih fresh, orang-orang yang mungkin lebih semangat gitu ya, orang-orang yang mungkin lebih giat belajar. Nah, mereka hadir tapi menggunakan apa ya, ibaratnya kayak semangat yang baru, kerajinan konten yang baru, sehingga konten mereka ini menjadi konten yang cukup diminati oleh para penonton baru. Nah, selanjutnya teman-teman juga perlu yang namanya riset produk yang apa ya istilahnya itu ya, yang evergreen ya, ibaratnya nggak lekang waktu. Karena dari pengalaman saya pribadi, ada beberapa produk itu yang memang udah nggak musim dan nggak zamannya lagi. Ibaratnya dulu laku banget, kita nggak bisa memaksakan diri kita untuk terus menggunakan produk itu untuk kita review. Karena memang ada masanya, sehingga ketika produk itu memang sudah tidak laku, ya sudah, wassalam teman-teman. Ya, jadi agak susah sekali. Oke, saya akan contohkan satu persatu ya, apa aja yang saya bahas tadi, sehingga mudah-mudahan ini bisa memberikan kalian gambaran juga ya. Ini di akun Hendra di rumah ya. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Kita masuk ke akun Hendra Setio aja, akun utama saya ya teman-teman ya. Jadi di sini itu ada beberapa hal. Yang pertama mungkin teman-teman kemarin tahu ya, di sini kalau saya cek untuk yang kepopuler ya, video-video yang penontonnya banyak. Nah ini nih contoh nih. Ini kan contoh masalah water heater ya teman-teman ya. Jadi masalah water heater, kejadian yang viral saya bahas di sini. Saya cek di wawasannya, dari konten ini aja saya menghasilkan follower 8.000. Artinya memang video-video viral sangat mempengaruhi. Ini akan membantu personal branding kalian yang pertama. Kedua, kalian itu untuk apa ya, biar kalian tuh wajah kalian itu gampang dikenali orang gitu loh. Jadi orang itu terbiasa melihat wajah kalian. Nah, ini akan sedikit meningkatkan trust dan kepercayaan orang terhadap diri kalian. Ya, ingat ya, video berkeranjang kuning itu trafficnya itu disebarkan itu berdasarkan apa ya, konversi juga. Ya, konversi juga teman-teman. Oke. Lalu contoh lagi seperti video-video viral lainnya ya, seperti ini nih, jam tangan Syahroni waktu itu juga menghasilkan follower yang banyak juga. Terus kemudian, nah ini nih memanfaatkan momentum waktu itu TikTok lagi rame kalau TikTok live itu dibuka kembali atau lagi ditutup. Nah, saya manfaatkan momentum itu, ya langsung melejit banget seperti itu ya teman-teman ya. Ini juga ada banyak hal-hal yang saya manfaatkan dari situ teman-teman. Nah, sama satu lagi untuk barang-barang yang dulunya itu viral banget dan bahkan berbulan-bulan banget menghasilkan penjualan yang cukup lumayan, sekarang sudah nggak bisa. Contoh yang ini. Ini udah nggak ada lagi nih teman-teman. Dulu dari video ini, asal teman-teman tahu, ini selama 6 bulan full. Ini menjadi produk top nomor 1 saya terus teman-teman. Sekarang udah nggak lagi, dan bahkan laku satu pun sehari udah syukur banget gitu loh teman-teman ya. Jadi kita harus berkembang, move on. Makanya saya berusaha untuk mencari-cari produk winning yang baru. Dan ya memang itu adalah ya strategi yang harus kita gunakan gitu. Oh ya, sama satu lagi untuk yang hashtag tadi ya teman-teman ya. Nah, hashtag seperti ini nih, di sini ada beberapa hashtag juga yang teman-teman mungkin bisa cek juga ya nih. Ada caption, ada hashtag. Nah, ini penting banget juga. Kalau bisa ya kalian usahakan untuk hashtag ini mencari hashtag-hashtag yang banyak dicari orang. Misal powerbank wireless, powerbank fast charging, terus kemudian WIB gajian, cuan tanpa batas, itu kan seperti kayak hashtag-hashtag event yang sedang berlanjut. Atau mungkin kayak lagi event 11-11, tanggal kembar, itu juga teman-teman harus manfaatkan. Selebihnya tidak ada yang bisa kita manfaatkan, tidak ada yang bisa kita lakukan selain berpasrah, ya, berdoa, tapi tetap kita harus meningkatkan kualitas konten kita. Teman-teman boleh kok untuk ATM-in cara orang lain. Sebagai contoh, mungkin buku ini ya, buku ini. Oke, kita cari nih siapa aja konten-konten kreator yang jualan laris di sini. Atau misalnya kita coba cari ya, sebentar. Ini ada beberapa konten kreator yang bagus-bagus sih di sini nih. Kadang kelihatan, kadang enggak ya teman-teman ya. Nah, di sini kan nggak kelihatan ya. Biasanya di sini tuh kelihatan nih teman-teman, video siapa aja yang penjualannya banyak di konten ini. Nah, di bagian bawah-bawah sini tuh banyak, cuman sekarang udah beberapa nggak muncul nih video dari kreator lain. Nah, kalian tinggal ibaratnya kayak studi banding lah. Ya, oh dia itu modelnya kayak gini, di awal itu langsung fokus di ininya, fokus di tampilan layarnya, fokus di ini. Nah, kalian harus belajar di situ dan kalian harus listing dan harus dicatat teman-teman. Kenapa? Karena ya selera orang lain itu berbeda dengan selera kita.
Kadang yang menurut kita bagus, menurut audiens nggak bagus. Nah, makanya kita perlu untuk studi banding. Bukan berarti kita nanti nggak punya karakter gitu ya, enggak. Tapi kita harus tahu, ya. Kita harus tahu market itu butuhnya yang kayak gimana, sukanya yang kayak gimana. Nggak boleh kita egois, pokoknya saya mau kayak gini. Saya yang maunya kayak gini, yang paling bagus kayak gini. Nggak bisa kayak gitu, teman-teman. Ya, sekali lagi, kita sebagai content creator itu, kita harus mempunyai mindset bahwa kita di sini tuh sebagai problem solver. Kita melayani, memberikan informasi, memberikan sebuah suguhan. Karena audiens adalah pemirsa gitu ya, orang yang menonton video kita, sehingga ya mereka harus punya rasa suka dengan video kita, baru video kita akan naik, teman-teman. Ya, kenapa ini penting saya sampaikan? Karena kebanyakan di antara teman-teman itu mindsetnya keliru gitu. Mindsetnya kalian upload video, terus kalian menuntut, pokoknya video saya harus banyak. Kenapa ya video saya nggak ada yang nonton ya? Nah, selalu seputaran diri teman-teman. Kalian selalu berpikiran bahwa, kalian. Pokoknya kalian upload berarti kalian pengennya videonya banyak yang nonton. Harus banyak yang nonton. Padahal kalian pun sendiri menyadari, kalian punya hak untuk memilih video siapa yang kalian tonton. Bener gak? Kalian scroll TikTok, apakah kalian tonton semua? Enggak dong. Scroll. Ini lucu, menarik. Nah, tonton lagi. Nah, itulah peranan hook. Ya, hook itu juga penting gitu loh. Cuman, untuk masalah penjualan, ini hook itu nggak selalu yang pasti hooknya bagus, pasti penjualan bagus. Enggak juga. Nah, hook yang sama, ya misal nih ada hook bagus, kalian pakai 10 video, cuman 1 video yang naik, bisa kayak gitu nggak? Bisa banget, dan hampir kayak gitu kejadiannya. Jadi bukan berarti kalau kalian punya hook yang bagus, sekali kalian kontenin langsung meledak, nggak kayak gitu. Terkadang kalau kalian sudah menemukan hook yang bagus dan ini kalian bikin dan laku di akun kalian mau pakai hook ini berkali-kali pun hasilnya tetap bagus. Ya, banyak yang bagus. Ya mungkin dari 10 tadi yang video yang kalian upload, sekarang udah 3 yang sukses. Nah kayak gitu. Jadi nggak bisa selalu setiap video yang kalian upload pasti sukses, nggak bisa. Ya teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang pengen belajar TikTok Affiliate, saya ada kelas online-nya. Saya ada pemahaman dasar-dasarnya semuanya juga. Sebenarnya di channel YouTube ini udah lengkap sih ya teman-teman ya. Tapi buat teman-teman yang pengen belajar, saya ada kelasnya namanya TikTok Affiliate Mastery. Nah, di kelas ini tuh teman-teman nanti akan ada grup 2 arah, kalian bisa nanya-nanya, akan ada yang bantu bimbing kalau kalian nggak ngerti tentang materinya. Nanti setiap sebulan sekali, nanti teman-teman akan ada Zoom meeting bareng saya. Ibaratnya rame-rame, biasanya beda akun, ngobrol-ngobrol, kalian bisa nanya sesuatu, apa yang harus dikoreksi dari akun kalian, itu ada. Oh ya, linknya ada di deskripsi, hendrostudio.com, atau teman-teman buka aja website seperti ini ya. Untuk kelasnya itu yang ini. Kelas TikTok Affiliate Mastery plus Storybook. Ya, pilih nomor 3 dari atas. Nanti di sini kan harga 325. Nah, kalian pakai kode voucher aja. Punya kode diskon kalian klik. Di sini harganya khusus 20 orang pertama saya kasih harga 99.000 aja ya. Pakai kode voucher 99 TTM. Nih, kalian tinggal klik gunakan. Harganya jadi cuma 99.000 aja, bayar sekali seumur hidup. Tapi materi yang kalian dapatkan banyak banget teman-teman ya. Materinya kalian dapat kelas public speaking. Oke? Kalian dapat kelas 10 script formula. Kelas public speaking ini ada 8 video. Kalian juga dapat kelas 10 script formula ini gimana cara membuat sebuah script, menyusun script. Ini lengkap semuanya teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Ini ada berupa video ya. Ini saya jelaskan cara penggunaannya. Dan di sini ada materi personal branding juga, gimana caranya untuk belajar personal branding. Ada grup storybook juga, ada materi YouTube tipis-tipis, ada banyak materi yang kalian akan dapatkan. Dan teman-teman di sini nih, grup VIP-nya seperti ini ya. Nih. Kalian buka aja daftar isinya, banyak materi-materi, mulai eksperimen iklan, dan sebagainya, belajarnya bisa enak, lebih runut. Ya, kalau dari YouTube ya udah lengkap semuanya, di YouTube udah ada, tinggal kalian nanti cari-cari aja. Tapi kalau kalian pengen belajarnya enak, lebih runut, kalian bisa ikutan kelas saya tadi itu. Ya, 99.000 untuk 20 orang pertama aja di video ini, pakai kode voucher, apa tadi ya, kode vouchernya itu ini nih, 50, bukan, ini yang storybook ya, kode vouchernya itu yang ini, ya, kode vouchernya ini nih, 99 TTM. Jangan lupa klik kolom penggunaan. Ini nggak usah dicentang ya. Kalau ini kalian centang nanti harganya jadi mahal karena gabung sama kelas 50 script formula. Nah, ini nggak usah dibeli dulu. Fokus di sini aja udah cukup ya. Jadi mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.